Artis. Ini tuh ternyata tempat sampah. Jadi ada 4 lubang di sisi yang berbeda kalau mau buang sampah. Dan ini khusus sampah anorganik seperti yang tertera di stikernya ya. Come on, yeah, let's go. Let's go. Okay. Wow, look at that. Oh, cheese. Wah, jual cheese. Any cheese in the world? This color appears. It is here. You can see it is fermentation. Should we ask for the strongest cheese? Blue. Wow. I just cut it in two. I just take it, huh? Yeah. Okay. Better. Sekarang kita udah sampai di area Menara Eiffel. Menara Eiffel sebelumnya bernama Menara Paris atau dalam bahasa Perancis disebut sebagai Tour Eiffel. Merupakan sebuah menara besi yang dibangun di daerah Champ de Mars di tepi Sungai Seine, distrik 7 kota Paris. Menara ini telah menjadi ikon utama negara Prancis. Dinamai sesuai nama perancangnya, Gustave Eiffel, Menara Eiffel adalah bangunan tertinggi di Paris dan salah satu struktur terkenal di dunia. Menara ini dibangun pada tahun 1887 dan selesai pada tahun 1889. Kita mutusin gak masuk buat naik ke atas karena kita harus ke tempat ikonik Paris lainnya. Lihat antrian buat masuk ke dalam ternyata mengular. Sekilas terlihat di dalam antrian ada rombongan anak sekolah yang sepertinya lagi study tour. Di area sini ternyata banyak PKL yang berjualan pernak-pernik Menara Eiffel. Bahkan tadi ada penjual yang tiba-tiba nyeletuk pakai bahasa Indonesia saat menjajakan dagangannya. Saya bisanya bahasa Jawa. Gak kebayang kan berapa banyak turis Indonesia yang pernah kesini sampai-sampai si abangnya belajar sedikit bahasa Indonesia. Wow. Guys, kalian pasti pernah mendengar berita internasional di TV atau media daring kalau Paris itu banyak sampah berserakan, hama tikus, dan bau pesing. Pas kita kesini, alhamdulillah banget kita nggak nemuin semua itu kecuali bau pesingnya ya. Gue penasaran dengan berita terkait sampah dan hama tikusnya. Gue coba ulik berita di internet, ternyata bencana sampah dan hama tikus di Paris itu hanya terjadi di distrik-distrik tertentu. Hama tikus pernah bermasalah di distrik atau arrondissement 17. Untuk masalah sampah, ternyata pengelolaan sampah di Paris itu nggak semuanya dikelola oleh pemerintah. Sebagian distrik sampahnya dikelola oleh private company. Yang bermasalah justru pengelolaan sampah di distrik tertentu yang langsung dikelola oleh pemerintah kota, yang mana saat itu trash collector yang biasa mempick up sampah lagi pada mogok kerja. Masalah lain kalau Paris itu suka ada bau pesing yang dapat cium di sepanjang jalan. Yes, masalah ini memang ada, tapi yang kita temukan biasanya yang di area sekitar spot tempat wisata. Jadi 3 permasalahan di atas nggak terjadi di semua area Paris secara keseluruhan ya. Itu hanya terjadi di distrik atau titik tertentu saja. Dan di waktu-waktu tertentu bergantung akar permasalahan tersebut muncul seperti trash kolektornya pada mogok kerja dan lain sebagainya. Well, kita mau lanjut lagi buat naik bis menuju ke area Arc de Triomphe di sisi yang berlawanan dari area Tour Eiffel atau persisnya di seberang Sungai Seine.
Arc de Triomphe de l'Étoile, atau biasa dikenal sebagai Arc de Triomphe atau dalam bahasa Indonesia yang berarti gapura atau monumen kemenangan, merupakan monumen ikonik di kota Paris yang bagian dalamnya berbentuk lengkungan dan berdiri di tengah area Place de l'Étoile. Place de l'Étoile merupakan sebuah persimpangan besar di Paris, merupakan titik temu dari 12 jalan lurus yang di tengah-tengahnya terdapat monumen Arc de Triomphe. Arc de Triomphe mulai dibangun tahun 1806 dan diresmikan pada tahun 1836. Lokasi Arc de Triomphe ini wilayahnya terbagi di antara 3 distrik di kota Paris, distrik 16, 17, dan 8. Monumen ini dibangun atas perintah Napoleon Bonaparte yang tujuannya untuk menghormati para prajurit yang berjuang dan tewas demi negara Prancis dalam Perang Revolusi Prancis dan Perang Napoleon. Sebuah makam prajurit tak dikenal dipasang di bawah Arc de Triomphe untuk mengenang para korban Perang Dunia I pada 28 Januari 1921. Kadang-kadang kalau go to the Louvre ya. Wow. Ih, pemandangan dari bus stopnya amazing banget loh. Bisa kelihatan Menara Eiffel dari sini. Oh my God. So beautiful. OMG, cakep banget view-nya. Nah, sekarang kita lagi nunggu bis buat menuju ke Museum Louvre. Guys, ampun deh, kita kena denda lagi dong di sini. Tahu nggak kesalahannya apa? Sepele, tapi fatal banget menurut aturan sini. Jadi gue perjelas lagi ya terkait Navigo tiket yang kita pakai buat naik transportasi publik di Paris. Kita bisa lihat nih, ini adalah bagian dari Navigo tiket. Jadi di dalam satu paket yang kita kemarin beli itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah kartu utama, yang kedua adalah cover yang terbuat dari kertas. Dan di cover ini tuh ada tulisan nomor kartu dan juga space foto yang harus ditempel. Yang ketiga adalah cover plastik. Nah, dari kita bertiga itu, gue masih membawa semua bagian dari Navigo tiket. Sedangkan Paksu dan Om itu hanya membawa kartu utama. Nah, dilalahnya saat itu ada petugas resmi yang naik ke bis untuk mengecek tiket penumpang. Petugas memberikan denda ke Paksu dan Om karena hanya membawa kartu utama. Jadi, menurut mereka, kartu yang tidak disertai cover kertas secara lengkap dengan foto identitas ditakutkan merupakan kartu curian. Sedangkan gue yang notabene bawa kartunya secara lengkap masih ditolerir walaupun belum ada foto di kartunya. Tapi petugas tetap mengingatkan agar Navigo tiket yang dibeli segera ditempelkan foto di covernya. Dan pada saat menggunakan transportasi publik di Paris, kartu beserta covernya bisa dibawa. Kena dendanya 50 euro atau setara 825.000 rupiah per orang ya guys. Yang kena denda di bis ini ternyata nggak cuma kita, ada 1 orang lainnya juga. Jadi be aware terkait ini ya. Nah, sekarang kita udah sampai di Museum Louvre. Museum Louvre dibuka pada tahun 1793. Seperti yang kita tahu, Museum Louvre terkenal dengan bentuknya yang ikonik berupa piramida yang terbuat dari kaca dan baja. Namun, bagian piramida ini justru baru dibangun pada tahun 1983 oleh arsitek keturunan Amerika Tionghoa bernama I.M.Pei. Pada mulanya, Museum Louvre aslinya adalah Istana Louvre yang dibangun pada abad ke-12. Jadi, umur istananya udah 800 tahun ya guys. Wow. Namun, seiring berjalannya waktu, bangunan-bangunan di sekeliling istana didirikan pada abad ke-19. Museum Louvre merupakan salah satu museum seni terbesar dan bersejarah yang paling banyak dikunjungi di dunia. Letaknya di tepi sungai Seine di distrik 1 atau arrondissement 1 Paris. Museum Louvre memiliki koleksi lebih dari 615.000 objek dari zaman prasejarah hingga abad ke-19, di mana 482.000 diantaranya dapat diakses secara daring sejak Maret 2021 dan memamerkan 35.000 karya seni di 8 departemen kuratorial seluas lebih dari 60.600 meter persegi. Beberapa karya seni yang terkenal yang dipamerkan di museum ini adalah Mona Lisa, lukisan karya Leonardo da Vinci dari abad ke-16, Venus de Milo, patung yang berasal dari zaman Yunani kuno atau dari abad ke-2 sebelum Masehi, Winged Victory of Samothrace, mahakarya patung Yunani dari era Helenistik abad ke-2 sebelum Masehi. Guys, ini kita nggak masuk ke bagian dalamnya ya, karena saking luasnya area ini, untuk menikmati karya seni bersejarah di 8 departemen kuratorial, setidaknya membutuhkan waktu beberapa jam, dan kita sendiri punya waktu yang terbatas. Jadi, untuk berkeliling di area Louvre bagian luar, free ya, kalau mau masuk ke bagian dalamnya, dikenakan HTM.
Ini adalah salah satu patung di lokasi Museum Louvre. Ini adalah patung Louis XIV, dibuat pada tahun 1665 yang terletak di Cour Napoleon atau halaman dari istana atau Museum Louvre. Louis XIV adalah raja Prancis di era tahun 1643 sampai 1715. Patung ini dirancang oleh Bernini, seorang arsitek dari Italia, dan disempurnakan oleh Girardon, seorang pematung dari Prancis. Patung asli disimpan di Istana Versailles, 18 km dari bagian barat kota Paris. Yang terpampang di halaman Louvre ini adalah replikanya.